Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini langsung saja saya ingin berbagi, mengingatkan saja tentang sunat atau sunnah dalam sholat. Sunnah itu dibagi menjadi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila ditinggalkan atau tertinggal sunnah ini, dia tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan untuk mengganti sunnah yang tertinggal ini dengan sujud sahwi. Apa diantaranya atau contohnya? Contohnya adalah tertinggal tasyahud awal dan tertinggal kunut. Nah, apabila tertinggal kunut dalam sholat subuh atau tertinggal tasyahud awal pada sholat-sholat yang jumlah rakaatnya 4 atau 3, maka tidak membatalkan sholat, tetapi harus diganti dengan sujud sahwi di rakaat terakhir setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Sementara sunnah hayat itu ya sunnah-sunnah yang tidak membatal, apabila tidak dilaksanakan tidak membatalkan sholat dan tidak dianjurkan juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Antaranya contohnya tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, itu tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian imamnya lupa untuk melaksanakan tasyahud awal, gitu, atau tahiyat awal. Jadi misalnya sholat maghrib ini jumlahnya 3 rakaat, seharusnya kan biasanya kita yang umumnya dilaksanakan secara sempurna yaitu pada rakaat kedua tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, imam lupa, imam berdiri. Nah, bagaimana sikap makmum? Pertama tentunya kalau laki-laki mengingatkan dengan cara mengatakan atau mengucapkan subhanallah. Nah, kalaupun imam sudah berdiri dan dia tidak kembali duduk, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mengingatkan atau salah satu dari makmum sudah mengingatkan subhanallah, supaya si imam tahu bahwa ada sunnah ab'ad atau ada sunnah ab'ad yang tertinggal. Jadi tidak perlu makmum ini rame gitu. Subhanallah. Akhirnya ya nggak salah juga gitu kan, karena mungkin panik gitu loh. Yang jelas kalaupun imam berdiri, maka ya sudah makmum ikuti imam berdiri gitu. Karena yang namanya makmum harus mengikuti imam. Kita sudah mengingatkan, kemudian imamnya kalaupun tidak duduk, dia melanjutkan sholat, ya kita ikuti. Nah, nanti di akhirnya diganti dengan sujud sahwi seperti itu. Sujud sahwi dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, 2 kali sujud. Ya, beda dengan sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi sujud sahwi setelah tahiyat atau tasyahud akhir, misalnya yang umum fil alamin innaka hamidum majid, harusnya kan salam, assalamualaikum. Nah, sebelum salam itu sujud. Pertama subhana man la yanamu wa la yashu, duduk seperti duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, duduk lagi langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalaupun itu tertinggal tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Maksudnya adalah jangan sampai kita, khususnya ketika menjadi makmum, kemudian imam lupa, setelah kita ingatkan, kemudian pertama ya yang ingin saya sampaikan, tidak perlu rame gitu, nggak perlu
jadi malah merusak sholat nantinya kalau terlalu banyak. Yang penting kita sudah mengingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian muncul kita sebagai makmum ya, jangan kemudian muncul dalam hati kita khususnya menganggap imam ini bagaimana sih, pikirannya kemana sih, imamnya nggak khusyuk dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa peringatan ketika imam lupa diingatkan dengan kalimat subhanallah? Apa arti dari subhanallah? Maha suci Allah, untuk mengingatkan bahwasanya yang suci itu Allah, yang terhindar dari sifat lupa, terhindar dari sifat kemanusiawian. Sehingga kalau Allah yang suci, kita semua kotor. Kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, beribadah dan lain sebagainya, bukan berarti kita orang suci, tetapi kita mengharapkan agar kita disucikan oleh yang maha suci dari dosa-dosa kita. Jadi al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita boleh mengingatkan, tetapi hati-hati, ujian bisikan setannya jangan sampai di hati kita memvonis atau berprasangka imam yang nggak beres, nggak khusyuk dan lain sebagainya. Seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian imam lupa, ketika kita sudah mengingatkan, tidak perlu terlalu ramai. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada imam, dan intinya ya kita ikuti imamnya, gitu ya, terkecuali rakaat. Lalu bagaimana kalau kita nggak mengikuti imam, kita duduk baca tasyahud sendiri? Nah, jadi munfarid, sholat kita keluar dari jamaah. Jadi kita sholatnya fardan sendiri, keluar dari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Itu hanya sharing, pencerahan yang kita sampaikan agar ketika kita menemukan hal atau peristiwa atau kejadian atau kasus seperti ini, ya tidak kaget dan tahu bagaimana tata caranya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.